Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih dari Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita bersama-sama akan berpesta dengan perjamuan Tuhan. Mari kita membuka hati, mari kita memberikan pujian yang luar biasa untuk Tuhan. Hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Saya percaya ketika saudara sebentar akan makan dan minum perjamuan Tuhan, saudara akan mengalami berkat yang luar biasa. Bukalah hati saudara untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada saudara sekalian. Di sini saya mengucapkan selamat kepada saudara sekalian. Marilah kita beribadah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Pasti saudara akan pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini biarlah kita mau datang dengan rasa syukur. Karena Tuhan sudah baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan sebuah lagu yaitu Ku Bersyukur Buat Kasih-Mu. Amin Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
hati yang penuh dengan kerinduan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik bagi kami. Kami mau berikan pujian kami mau berikan hidup kami, penyembahan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada Allah yang besar selain Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak ada penolong yang sangat terjamin selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, bersama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Lagi katakan Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Dia. Jiwaku ditebus oleh Dia. Jiwaku ditebus oleh Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin. Glory bagimu Tuhan, Kau yang besar. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa
kami siap mendengarkan suara-Mu. Dan bejana hati kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Karena hanya Tuhan sebagai penuntun kami. Ya, Tuhan sebagai penunjuk jalan kehidupan kami. Kami tak mampu dan tak mau berjalan tanpa Tuhan di samping kami dan di dalam hidup kami. Kunjungi setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di hari yang cerah pada minggu ini kita boleh merasakan kasih setia Tuhan. Siapapun di mana Anda berada, saudara, ya, saya yakin bahwa penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Amin, saudara-saudara. Terimalah apa yang menjadi bagian dari Bapak Ibu Saudara, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Memang kehadiran Kristus Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, firman yang telah menjelma menjadi manusia, itu merupakan ekspresi Allah di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dia mau menjadi bagian yang intim di dalam kehidupan kita. Dia mau menjadi seorang sahabat, ya saudara-saudara, yang selalu memahami dan mengerti arti hidup yang kita alami, saudara-saudara. Apapun yang sedang Anda alami pada hari-hari ini, baik itu susah maupun senang, Dia hadir bagi kita. Yang bersuka cita akan diberikan anggur baru, yang sedang merasa ada pressing atau tekanan, Bapak Ibu Saudara, engkau akan dipulihkan, engkau akan diberikan damai sejahtera. Karena itulah yang selalu Tuhan inginkan, yaitu hubungan, ya. Cinta kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi sahabatnya. Ketika kita diciptakan, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan mendesain kita begitu luar biasa untuk mempunyai hubungan yang dekat, hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9, berbunyi demikian, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara-saudara, peristiwa ini adalah peristiwa ketika Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa mengalami benturan-benturan emosi, benturan-benturan perasaan, kesalahan yang akibat daripada dosa yang dilakukan, ketidaktaatan, saudara-saudara. Itu menyebabkan mereka sungguh merasa malu. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi lihatlah apa yang Tuhan lakukan. Ya saudara-saudara, Dia mencari. Dikatakan tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kalimat di manakah engkau merupakan kerinduan Tuhan untuk membangun hubungan. Ada kerusakan memang, ada peristiwa yang tidak menyenangkan memang, tetapi lihatlah, sebagai Sang Pencipta, Dia mau saudara-saudara tetap membangun hubungan. Dan Anda dapat melihat dalam sejarah manusia, Tuhan selalu hadir dalam proses pemulihan. Tuhan selalu hadir untuk membangun, menyembuhkan, memulihkan. Karena itu memang
hati Tuhan, saudara-saudara. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah pemimpin hidup kita sebenarnya. Bahkan dia pencipta kita. Dan dia selalu ingin ada hubungan. Sayangnya manusia tidak pernah merawat dan memelihara hubungan intim itu. Sebagai seorang sahabat, dia selalu mau membangun hubungan komunikasi yang lebih erat. Bapak Ibu Saudara, lebih dari yang lain yang Tuhan paling inginkan dari kita adalah memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 6 berbunyi demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tuhan lebih menyukai cinta, kasih, kesetiaan, bukan korban sembelihannya. Kita seringkali, saudara-saudara, datang kepada Tuhan dengan cara suap, dengan cara menyenangkan hati Tuhan, dengan pemberian-pemberian kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau pemberian yang kita berikan entah roh, jiwa dan tubuh kita dalam pujian penyembahan, entah persembahan-persembahan material, ya saudara-saudara, persembahan persepuluhan, persembahan tatangan, persembahan sulung, dan persembahan-persembahan yang lain, persembahan kasih. Kalau itu bukan atau kalau itu tidak didasarkan atas kerinduan kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Kalaupun engkau memberikan korban bakaran di sini, tapi hanya untuk membangun dan mempertahankan tradisi, apa artinya, saudara-saudara? Puji Tuhan. Dan dikatakan juga, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan mau pengenalan akan Dia itu lebih dari apa yang kita berikan. Sayangnya seringkali kita lebih mempertahankan tradisi pemberian korban itu bukan didasarkan atas kerinduan kepada Tuhan. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, karena kita miss terhadap hubungan komunikasi yang erat. Karena Tuhan selalu bicara dengan ini. Di dalam Alkitab versi Living Bible dikatakan, I don't want your sacrifice, I want your love. Tuhan tidak sama sekali menginginkan pengorbanan, korban bakaran. Tuhan menginginkan cinta kasih kita kepadanya. Kemudian dikatakan, I don't want your offering, I want you to know me. Tuhan tidak senang dengan persembahan offering. Yang Tuhan senang adalah Dia mengenal kita lebih-lebih dalam. Jadi, apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, harus didasarkan atas cinta kepada Tuhan. Kenapa bangsa Israel sering bersungut-sungut? Karena apa yang dilakukan dalam tradisi-tradisi penyembahan kepada Tuhan. Dalam tradisi-tradisi persembahan pemberian. Saudara-saudara, selalu dilandaskan hanya kepada tradisi. Bukan kepada cinta kasih. Itu sebabnya Tuhan selalu mencari cinta kasih. Dia memberi yang terbaik agar kita memahami cinta kasih Tuhan.
dan kita memberikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburuan. Tuhan tidak mau ada yang lain-lain. Saudara, Tuhan tidak bisa disogok oleh pemberian-pemberian kita. Tuhan ingin hati kita. Tuhan ingin hubungan intim kita. Karena pemberian kita tanpa didasarkan atas hubungan intim dengan Tuhan. Karena pemberian kita kalau tidak didasarkan hubungan intim dengan Tuhan, kerinduan dengan Tuhan, zong. Dan jangan berkata, kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Saudara, jangan berkata, kenapa bertahun-tahun saya ikut Tuhan, kok saya tidak dapat menerima kesembuhankah? Kekayaankah? Semuanya itu tidak akan dapat menjadi bagian dalam hidup kita kalau kita tidak mengasihi sumber hidup itu. Kalau kita tidak memiliki hubungan intim dengan sumber hidup itu. Kalau kita tidak memiliki hubungan intim dengan yang mau berkorban habis-habisan bagi kehidupan kita. Dialah sumber hidup itu. Dialah pintu itu. Dialah roti itu. Karena Yesus Kristus adalah roti hidup. Pintu. Saudara, bahkan dia adalah aliran air yang mengalir yang memberikan kita kesegaran. Bukan itu saja. Dia mau berkorban bagi kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah cinta kasih Tuhan itu akan lewat begitu saja? Saudara, jangan pernah menyalahkan orang. Jangan pernah menyalahkan kekurangan-kekurangan kita. Tapi lihatlah kedalaman hati kita, apakah kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Petrus sendiri ditanya oleh Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Oh, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Oh, sungguh Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakan domba-dombaku. Saudara-saudara, sampai 3 kali. Karena apa? Mencintai Tuhan itu adalah sumber hidup kita. Tuhan menegaskan itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi sahabat Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 3 ayat 26 sampai 28 berbunyi demikian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia. Dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis dia sebagai pemberi jalan bagi juru selamat. Dia yang mengabarkan berita tentang kehadiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia membaptiskan orang. Saudara-saudara, Allah memakai dia menjadi nabi,
terakhir, saudara-saudara, setelah Yesus, sebelum Yesus maaf, ya, dan kita dapat melihat dia membaptis banyak orang. Tetapi ketika Yesus membaptiskan orang, murid-muridnya mulai berkata, oh coba lihat, dia yang engkau beritakan selama ini, dia sudah mengambil gayamu dan dia sudah mengambil tradisimu membaptis orang juga. Saudara-saudara, apa jawab Yohanes Pembaptis? Saya memang bukan juru selamat, saya bukan Mesias. Saya yang membuka jalan bagi dia. Kalau saya ada di dekat dia saja, saya sudah senang. Cintaku penuh. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin berkurang. Seharusnya gereja Tuhan merasakan cinta kasih Tuhan dan kita selalu akan membesarkan cinta kasih Tuhan itu lebih besar. Kita harus mempraktekkan kasih Tuhan itu lebih daripada diri kita sendiri kepada satu dengan yang lain. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita merasakan keintiman itu dengan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang dapat menolong kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Bahkan kita hidup sendiri misalnya. Saudara saya, tante saya di Belanda, dia hidup sendiri. Tapi dia bersuka cita karena Tuhan memberkati dia, mendampingi dia. Walaupun usia tidak juga muda lagi. Tapi tante Hilda diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, tante yang di Belanda. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Kalau kita betul-betul hidup di dalam hadirat Tuhan, mengalami cinta kasih Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Kita berkemenangan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ada dua ciri sahabat mempelai laki-laki menurut Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat ya tadi. Yang pertama, berdiri dekat sang mempelai laki-laki. Di dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang yang berdosa dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang mengakui Yesus Kristus adalah kekasih jiwa. Yesus Kristus adalah sahabat. Yesus Kristus adalah ayah. Yesus Kristus adalah suami. Saudara-saudara, maka dia akan hidup intim. Itu bukan saja sekedar cerita, sekedar slogan, tapi hidup di dalamnya. Saudara-saudara, kita tidak akan mengabaikan seperti murid-murid mengabaikan Tuhan Yesus. Ketika murid-murid sedang menghadapi angin sakal, Tuhan Yesus tidur di belakang. Tidak. Tetapi sebagai seorang sahabat, kita akan berkata, mari Tuhan, bersama-sama kita menghadapi situasi ini karena saya tidak dapat menghadapinya sendiri. Tuhan akan datang dengan kasih-Nya. Dimanapun Anda berada, siapapun yang belum merasakan kasih Tuhan, mari kita membuka hati kita dan berkata, Tuhan, Engkau tidak jauh, Engkau dekat. Engkau sejauh doaku, Engkau sejauh kerinduanku. Penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhi aku dengan cinta-Mu. Karena dengan demikian aku dapat merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Saudara-saudara, kedekatan terbentuk ketika kita menginvestasikan waktu yang cukup banyak dengan seseorang. Demikian juga kedekatan itu dengan Tuhan, saudara-saudara. Itu akan memberikan kepada kita ruang yang cukup luas. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan komunikasi, berdialog dengan Tuhan. Bukan saja dengan doa 1 menit, 5 menit, 10 ya. Setiap tarikan nafas kita, setiap pergumulan kita tidak melihat pergumulan itu. Tetapi kita berdiri di atas pergumulan itu karena Tuhan mendampingi hidup kita dengan kasih-Nya. Mari kita berjalan dengan Tuhan, saudara-saudara. Seperti Petrus ketika dia mau tenggelam,
Yesus berjalan di atas air. Dia mengangkat Petrus. Saudara, ketika Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku. Engkau tidak sendiri, engkau ada di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan melalui kasih-Nya yang luar biasa. Saudara, di dalam Kejadian 5 ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudara, Henok bergaul dengan Allah sepanjang hidupnya. Mari kita bergaul dengan Allah sebagai sahabat, ya, sebagai Tuhan, sebagai Bapa. Apa saja engkau dapat menyebut tentang Dia, dan Dia selalu hadir bagi kita. Yang kedua, saudara, selain berdiri dekat dengan Tuhan, adalah mendengarkan suara mempelai laki-laki dan bersukacita mendengarkannya. Mendengarkan suara mempelai laki-laki dan bersukacita mendengarkannya. Di dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa dipercaya dan bisa mempercayai sahabatnya. Kalau kita adalah sahabatnya Tuhan, mari kita menggantungkan kepercayaan kita kepadanya. Dia sangat mempercayai kita. Dia selalu menyemangati perjalanan hidup kita. Tidak ada yang terlewatkan. Amin, saudara-saudara. Yesus Kristus sudah meneguhkan persahabatannya dengan kita melalui korbannya, melalui penderitaannya, bahkan melalui kebangkitannya. Hari ini Dia bersyafaat bagi kita. Saudara-saudara, bahkan Dia menyediakan tempat bagi kita. Oh, haleluya. Engkau bukan orang yang tidak beruntung. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun engkau berada, engkau orang-orang yang sangat beruntung. Karena sahabat yang kita miliki, dia berperan sungguh luar biasa. Dia baik, dia memberikan kasih sayangnya, cinta kasihnya begitu besar. Mari kita berjalan di dalam kasih setia Tuhan sampai Maranatha, Tuhan memanggil kita. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba waktunya kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Karena ketika kita memahami Yesus Kristus sebagai sahabat, sebagai pengantara, bahkan Dia memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu mengorbankan seluruh kehidupannya bagi kita. Itu merupakan hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Kekekalan bagi kita adalah jalan selamat yang Tuhan telah sediakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih
mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita memuji menyembah Tuhan karena kasih setianya yang tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat besar kasih setiamu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Bapa, kami mengingat setiap apa yang telah Engkau lakukan. Karena begitu besar kasih setiamu, sehingga kami boleh merasakan apa yang kami rasakan hari ini, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Dan keselamatan itu harus dikerjakan dengan sungguh. Dan kami menerima keselamatan itu dengan bersuka cita. Dan kami akan masuk dalam sakramen kudus Tuhan. Kuduskan kami karena Engkau kudus. Layakkan kami karena Engkau yang layak dipuji dan disembah, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan merenungkan firman Tuhan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita pegang adalah roti. Tetapi dengan iman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, oleh bilur-bilurnya, maka kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara, dan merenungkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu maka kami disembuhkan. Oleh cawan Kristus maka perjanjian yang baru kami dapat terima. Kami berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ajarkan kami terus ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, karena kami memerlukan Engkau. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Sebagai pengingat, kami melakukan sakramen kudus Tuhan, dan kami terima itu dengan iman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, sini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani,
karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima